Jumpa lagi dengan saya Edi Wijaya dari Yayasan Wijaya Peduli Bangsa. Kali ini kami mendapatkan kesempatan yang sangat baik bisa melakukan kegiatan dalam rangka memperingati Hari Gizi dan Makanan yang jatuh pada tanggal 25 Januari 2026 di Kelurahan Tegal Parang, Mampang Perapatan, Jakarta Selatan. Nah, saat ini saya akan ngobrol dengan Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat Kasih Kesra Kelurahan Tegal Parang, Bapak Ahmad Faisal Rizkan SHMA. Ya, selamat siang Pak Rizkan. Selamat siang Pak Edi. Apa kabarnya? Alhamdulillah Pak, baik Pak. Sehat ya? Sehat. Jadi karena berhubung Ibu Lora nggak datang, jadi kali ini diwakili oleh Kasih Kesra. Siap. Pak Rizkan boleh memberikan sedikit gambaran kira-kira kondisi kesehatan ibu dan balita di Tegal Parang ini pada umumnya seperti apa? Baik Pak, terima kasih Pak Ya. waktunya. Jadi gini Pak, di Kelurahan Tegal Parang ini kami itu ada di wilayah Kecamatan Mampang. Ya. Yang kebetulan di Kecamatan Mampang itu ada 5 kelurahan, salah satu di kelurahan kami Tegal Parang. Jadi Kelurahan Tegal Parang ini masih banyak sekali ya Pak ya. Warga masyarakatnya yang memang masih di bawah garis kemiskinan. Nah, kalau kondisi-kondisi wilayah itu sebenarnya menentukan Pak, menentukan tingkat kesejahteraan dan juga tingkat kesehatan masyarakatnya itu sendiri. Itu dia kenapa kalau kita bicara Kelurahan Tegal Parang masih banyak Pak yang memang butuh perhatian khusus terkait dengan kesehatan dan juga gizi. Khususnya ibu-ibu dan balita ini kira-kira apa kekurangannya? Mungkin stunting, tadi saya dengar kan 26, sekarang menjadi 21 ya? Iya. Anak itu ya? Jadi di Kelurahan Tegal Parang yang terdata Pak, dan terdata di kami itu dari teman-teman kesehatan, dari teman-teman dinas kesehatan, untuk Kelurahan Tegal Parang itu terdapat 26 Pak, 26 balita stunting yang selama ini kami perhatikan. Ya. Memang di balita stunting ini butuh perlakuan khusus Pak, walaupun memang dirasa banyak sekali kekurangan Pak di tempat kami. Khususnya pemberian makan tambahannya. Itu dia kenapa setelah kami telaah juga kita kaji sama teman-teman kesehatan, ternyata penyebabnya juga bukan tentang gizi doang Pak. Bukan tentang gizi tapi juga tentang Lingkungan kali ya? bawaan mungkin ya, Satu bawaan gen juga ya. Kedua, bawaan mungkin gen dari lingkungan lingkungannya dan juga kebersihan mungkin lingkungan. dan juga lingkungan, selain lingkungan juga lingkungan sosial berpengaruh ternyata Pak. Jadi ternyata masih banyak sekali di sini masyarakat memang masih belum sadar Pak akan kesehatan, khususnya kalau mereka punya anak pun juga. Mohon maaf, terkadang kita juga buka posyandu, setiap kegiatan posyandu pun juga ternyata masih banyak sekali yang belum bisa hadir gitu Pak. Kondisinya tuh Tidak masih memanfaatkan fasilitas yang disediakan ya? ya betul sekali Pak. Dan juga di sini juga masih banyak kekurangan Pak terkait dengan fasilitas kesehatan. Walaupun memang dari teman-teman dinas kesehatan banyak sekali bantuan-bantuan, terutama di alat-alatnya untuk kader-kader kita. Karena kan di kegiatan posyandu itu kan memang isinya yang ada di dalamnya itu kan memang komposisinya kita dapat dari Pemda Pak, dari khususnya dari dinas kesehatan begitu Pak. Jadi selain itu mungkin sekarang udah ada program apa untuk kegiatan kesejahteraan ini, apa aja program yang diberikan ke masyarakat? Kalau terkait dengan posyandu ya Pak ya, terkait dengan posyandu kami selama ini masih mengikuti program dari Pemda DKI Pak. Salah satunya memerangi stunting tadi. Ya. Yang seyogyanya memang harus turun tangan semua Pak, tapi memang di sini luar biasa Pak, kader-kader di sini memang mereka itu mungkin lebih senior dari kami yang ada di wilayah gitu kan. Kalau kita kan di pejabat di daerah kan mungkin ntar di sini setahun, 2 tahun, 3 tahun berganti lagi, tahun berganti lagi gitu kan. Nah, tapi mereka tetap konsisten Pak menjalankan program-program yang ada pemerintah, walaupun memang dirasa program-program yang dari pemerintah pun juga tidak terlalu banyak pembaruan Pak. Tetap itu ya, karena kita konsennya kan kaitannya sama stunting Pak, selain dari kesehatan. Jadi yang kemarin itu kita terdata dari tahun 2024 itu balita itu jumlah yang ada stunting itu ada 26 Pak. Seiring berjalannya waktu, tahun kemarin 2025 karena memang banyak sekali kegiatan karena ada peremajaan pimpinan baru, otomatis kan program itu kan belum ada yang baru nih Pak nih. Jadi kita masih menjalankan program-program yang lama memang. Salah satunya penanganan stunting tadi. Di situ kita lihat anak yang stunting ini berkurang Pak. Tapi berkurangnya bukan dalam artian mereka lulus gizinya jadi baik, tapi memang lulus umur Pak.
Jadi setelah lebih dari 5 tahun, otomatis kita sudah tidak memperhatikan lagi. Karena sudah dia balitanya udah lewat. Balitanya sudah lewat, balita kan bayi umur 5 tahun nih Pak nih. Begitu dia balitanya udah ulang tahun, yang karena selesai lah ini tapi semuanya. dalam kondisi itu masih pertumbuhannya masih dalam kategori stunting apa enggak? Memang belum sampai menjadi Belum Pak. sehat gitu. Makanya itu dia kami bilang katanya ini alhamdulillah nih kita lulus Berkurangnya nih, karena- lulus karena berkurang umur nih. sudah menjadi tidak lulus balita. umur jadinya. Bukan lulus gizi tapi lulus umur. Itu dia kenapa harapan kami ya itu tadi pemerintah juga memperhatikan gitu Pak. Yang setelah selain balita juga mungkin yang sudah di atas balita pun juga sudah harus butuh perhatian khusus juga Pak. Mungkin ada nggak dari CSR perusahaan-perusahaan besar yang mungkin ikut kerjasama membantu gitu? Iya Pak. Jadi kalau untuk yang mungkin ada CSR ya Pak ya, kita sebutnya CSR itu mungkin ada beberapa Pak memang, cuman tidak banyak. Sejauh ini saya di sini selama hampir 4 tahun di Tegal Parang, alhamdulillah baru ada 2 Pak CSR, dan itu pun juga kurang rutin. Oh, yayasan? Yang pertama itu kita waktu itu dapat dari Lion Pak. Oh, Lion. PT Lion yang pertama, yang kedua kita dapat dari PLN Pak. Oh. Cuman 2 itu aja, terus alhamdulillah nih kita juga berkesempatan bisa kerjasama kolaborasi dengan Bapak khususnya langsung saya juga dari Yayasan Wijaya Peduli Bangsa, saya juga nggak nyangka gitu Pak bisa datang, soalnya biasanya nih saya yang mencari Pak. Saya muter kemana-mana gitu kan. Kalau ini alhamdulillah kita baru Kami tahun mendatangi baru tahun baru semangat baru, ada orang baru lagi tapi yang mau membantu Pak. Makanya saya kemarin sempat kaget juga begitu. Ini saya belum sempat bergerak, saya baru masuk belum ada seminggu ke kantor setelah kita libur tahun baru itu kan, tiba-tiba ada dari Wijaya Peduli Bangsa datang, itu kan alhamdulillah sih Pak, kita menyambut dengan baik Pak. Dan terima kasih juga sudah berikan kesempatan buat kami bisa ikut memberikan berbagi kepada anak-anak balita dan ibu-ibu yang ada di sini ya, di Tegal Parang. Siapa? Nah, kira-kira kalau dari kegiatan program yang sudah dijalankan selama ini, kan tadi pertama Bapak pernah mengatakan bahwasanya responnya kadang-kadang ada yang tidak sadar menggunakan fasilitas yang ada. Nah, mungkin apa sosialisasinya kali yang kurang atau bagaimana nih? Sebenarnya gini Pak, terkadang kalau kita lihat itu nggak semua memang Pak. Mungkin kalau kita bicara persentase itu ya 80% mereka menyadari bahwasannya ada nih yang namanya posyandu, ada nih kegiatan posyandu. Mereka bisa hadir Pak, tapi 20%-nya juga mohon maaf nih Pak nih, kurang kesadaran itu tadi. Cuman kita juga nggak diam aja Pak. Jadi karena kita lihat dari teman-teman kader pun juga semangatnya luar biasa, kita tuh jemput bola Pak. Nah, Jadi kita yang hadir Pak. Lagi pula kan pada saat kita pelaksanaan ini kan ada pendampingan juga Pak dari teman-teman dari kesehatan, khususnya di puskesmas. Jadi setiap kita hadir di sini tetap ada yang mendampingi Pak dari puskesmas, karena nggak semuanya mungkin berkompeten di bidang kesehatan Pak. kalau dari ibu-ibu di sini ini kira-kira mereka setelah diberitahu, disosialisasi gitu, kenapa masih ada yang nggak mau? Kenapa? Kan tidak ada biaya sama sekali nih. Kan mereka tahu itu kan? Iya Pak, betul. Nah. Maka itu dia kenapa mungkin biasanya keterbatasan Pak. Kembali lagi tadi ngeliat kondisi masyarakat yang ada di Kelurahan Tegal Parang Pak. Cuman nggak terlalu banyak sih Pak memang. Cuman biasanya kami kalau memang mensiasati seperti itu, kita datang ke rumahnya masing-masing. Biasanya itu kendala itu keterbatasan, mungkin jalannya terlalu jauh atau mungkin akomodasinya agak sulit Pak, biasanya kayak gitu. Kalau di sini harusnya kan deket-deket nih. Semua transportasi masih lengkap semua. Betul banyak. Pak. Itu tadi agak kurang sadar itu tadi Pak. Oh iya. Kita coba sosialisasikan, makanya kadang sekarang kita juga pada saat kita jemput bola pun juga sama Pak. Walaupun sebenarnya ada impact-nya juga Pak. Ada impact-nya, jadi nggak semua seperti itu. Biasanya itu yang ibu-ibu yang malah justru yang baru-baru Pak. Kalau yang lama-lama nih maksudnya kayak keluarga-keluarga baru, keluarga-keluarga lama. Cuman kalau yang keluarga-keluarga baru ini Pak yang agak kesulitan. Karena mungkin mindset mereka berbeda nih sama yang kita orang-orang yang sudah lama Pak. Mereka pikirnya, aduh posyandu apa ya? Ini apa ya? Kayak saya harus ke dokter deh. Mungkin jarang orang dulu bisa ke bidan Pak. Tapi kan kalau orang sekarang kan dia pengennya ke dokter SPOG Pak. Gitu Pak kurang lebih. Tapi kalau dengan RW yang di Kelurahan Tegal Parang tadi itu ada berapa totalnya? Total RW ada 7 Pak Izin. Kalau total RT-nya ada berapa nih kira-kira? Total RT ada 66 Pak. 66 ya, cukup banyak. Berarti warganya cukup banyak di sini ya? Warganya cukup banyak Pak. 34.000 ada Pak. Wah.
Itu juga data saya kurang hafal Pak, kan ya teman-teman dari Capil, cuma saya pernah lihat itu, saya terakhir itu pas data itu kemarin Pak, 2025 kemarin. Ya, tapi untuk warga yang di Tegal Parang ini seharusnya pada umumnya kan mereka sudah punya pekerjaan masing-masing yang cukup kan, artinya tingkat penganggurannya masih tinggi atau enggak? Masih tinggi Pak, izin Pak. Karena nggak semuanya bekerja Pak. Kebanyakan di sini itu mereka itu berkegiatan sosial Pak. Masuk ke kader, jadi menjadi kader PKK, menjadi kader Jumantik, menjadi kader Posyandu. Biasanya kalau misalkan yang ibu-ibu itu biasanya kan kalau kader. Cuman kalau yang suaminya, yang laki-lakinya mungkin bekerja. Ada yang dari, mohon maaf Pak, ada yang dari driver ojol mungkin. Mungkin serabutan juga ya? Serabutan juga ada, buruh cuci, segala macam gitu Pak. Jadi yang bekerja tuh nggak terlalu banyak sih Pak sebenarnya. Jadi nggak tetap kerjanya gitu ya? Iya Pak. Dan itu persentasenya bisa 70-30 Pak sama yang si mohon maaf si kaya dan si miskin ya Pak gitu Pak. Untuk di wilayah Tegal Parang khususnya. Ya. Dan tentunya harapan kita semuanya, kita warga DKI dan juga mungkin khususnya dari Kelurahan Tegal Parang ini kira harapannya apa nih kepada Gubernur DKI kita ini, Bapak Pramono Anung dan wakilnya Bapak Rano Karno supaya lebih memperhatikan barangkali warga-warga yang ada di Kelurahan seluruh DKI ini. Salah satunya Tegal Parang, apa harapan Bapak sebagai Kasih Kesra ini? Izin Pak, saya nggak berani nih ngomongnya. mungkin ini Pak, lebih globalnya gini Pak. Kalau kita kan di wilayah itu kan emang permasalahannya kan kompleks Pak ya. Jadi kita bicara masalah stunting sebenarnya itu subnya banyak nih. Kan kita kan pasti kan akan cari akar permasalahannya apa. Ternyata banyak Pak, banyak sekali. Jadi mungkin kalau kita lihat di sini selama kita kegiatannya masih bisa berjalan dengan baik dan juga kita sesuai dengan target, laporan-laporan juga baik ke pimpinan. Mungkin kalau kita lihat kekurangannya itu mungkin yang pertama Pak, satu aja deh Pak ya mungkin ya. Satu ya, mungkin kaitannya dengan alat-alat pendukung dari kegiatan-kegiatan tersebut Pak. Kalau memang kita bicara posyandu berarti alat-alat yang ada di posyandu itu pakai misalkan ada timbangan untuk balita, ada yang apa namanya untuk cek gula darah segala macam. Mungkin alat-alat itu aja sih Pak. Karena kan sekarang kan kita kan punya SOP baru Pak dari teman-teman kesehatan itu. Jadi kalau dulu memang pada saat kegiatan posyandu ini kita datang, balita datang, ibunya bawa balitanya. Baik itu dari umur 0 sampai umur sekian bulan berapa hari itu sudah dibawa ke situ sampai nanti umur 5 tahun. Itu biasanya kan mereka kan datang sama orang tua Pak. Selalu pasti didampingin sama orang tuanya. Nah, biasanya kegiatan posyandu ini balitanya Pak yang disasar. Jadi yang dicek dicek tinggi badannya, berat badannya, lingkar kepala, itu yang ditimbang itu balitanya. Setelah itu kita kasih PMT. Kan seperti itu ya. Nah, mungkin kalau yang sekarang SOP-nya kita berubah Pak. Jadi sekarang ibunya juga. Oh, ibunya juga diperiksa. Ya, jadi di situ kita juga di sini sudah tersedia juga Pak layanannya Pak terkait dengan cek gula darah, cek tensi, terus kolesterol, asam urat itu semua kita jadi satu paket Pak di situ Pak. Terus ibu hamil kira-kira diperiksa nggak? Mungkin kandungannya segala macam ada fasilitas seperti itu? Betul Pak, sama ada Pak. Juga, ya? Ada juga di sini. Kan kami kan biasa kan sudah integrasi Pak, namanya posyandu ILP. Jadi situ nanti ada posyandu balita, ada posyandu lansia dan juga ada posyandu remaja Pak. Ya, karena memang stunting itu kan perawatannya harus diperhatikan sejak dari bayi kandungan sampai umur ya mungkin balita ya. Tapi bisa 1000 hari pertama istilahnya begitu. Iya Pak. Sejak kandungan sampai lahir 1000 hari. Totalnya 10 hari pertama biasanya. Jadi perhatian. Iya benar Pak. Ya. Betul sekali Pak. Ya. Dan mungkin harapan Pak Rizkan selain tadi kepada pemerintah DKI ya Pemprov DKI, mungkin kepada perusahaan-perusahaan swasta yang barangkali bisa digerakkan nih supaya punya tergerak hatinya untuk melakukan CSR buat kegiatan-kegiatan selain juga di Tegal Parang bisa di mana saja kan, supaya mereka tergerak hatinya gimana? Iya. Cara masukan. Ya, yang pertama sekali lagi saya ucapkan terima kasih Pak kepada Yayasan Wijaya Kusuma Bangsa kembali. Peduli Bangsa ini bahwasannya memang ternyata masih banyak di luaran sana tuh orang yang perhatian sekali Pak sama masyarakat kita. Karena kembali lagi semua ini bukan kerja kita sendiri, bukan kerja kelompok, tapi kerja kita bersama. Jadi harapan saya mungkin nggak cuman masih banyak lagi lah yayasan-yayasan Wijaya Peduli Bangsa ini yang lain gitu Pak. Jadi nggak ada Yayasan Wijaya Peduli Bangsa 1, Peduli Bangsa 2, Peduli Bangsa 3 mungkin yang lainnya. Mungkin itu saja Pak. Ya. Terima kasih Pak Rizkan atas waktunya dan tempatnya ini kita bisa ngobrol di sini. Siapa? Semoga apa yang kita bisa sharing kepada masyarakat bisa bermanfaat buat kita semua. Baik Pak. Sobat Yayasan Wijaya Peduli Bangsa, itu tadi obrolan saya dengan Kasih Kesra
Kelurahan Tegal Parang, Bapak Ahmad Faisal Rizkan SHMA. Semoga kedepannya banyak dari kita bisa tergerak hatinya untuk ikut serta ataupun masing-masing memberikan perhatian dan berbagi rezeki kepada orang yang kurang mampu ataupun memberikan perhatian kepada kesehatan masyarakat dimulai dari balita hingga ibu hamil. Nantikan kegiatan Yayasan Wijaya Peduli Bangsa yang berikutnya. Sampai jumpa. Masih masalah gizi yang sering ditemuin di posyandu itu masih kurangnya orang kepedulian orang tuanya itu masih bermalas-malas untuk memberikan gizi pada anak.